Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan sukacita. Amin, haleluya. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Firman Tuhan pun berkata begitu besar kasih Allah kepada kita. Dengan sukacita kita mau bawa pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kusembahkan. Oh, ku sembahkan, ya Yesus, ku sembahkan. Engkau layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembahkan dan ku sembahkan. Engkau layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembah, ku sembahkan. Engkau yang layak. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau tanpa musik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan.
sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, oh kasih-Mu Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau turun dari surga menjadi manusia. Bahkan suatu kehendak-Mu Tuhan, supaya kami semua yang percaya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kami peringati akan pengorbanan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pagi hari ini. Pagi yang baru bagi kami di tahun yang baru. Sukacita yang berlimpah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Engkau ingin memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami memuji Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, sukacita kita yang berlimpah-limpah di dalam Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya Dia selalu menyediakan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia
berkesudahan dengan berdiri bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, iya, selamanya. Haleluya. Amin. 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 Tetap berdiri, nyanyi bagi Dia selamanya. Bapak Ibu mau ya? Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada di sekeliling kita. Kiri kanan kita ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Amin. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kanan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Coba sambil melihat kiri kanan saudara. Ada saudara seiman, tapi ada Tuhan berserta kita. Katakan, Yesus selalu bersamaku. Mari bersama-sama. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekeliling
ku ada Tuhan. Kami bersukacita sebab penyertaan-Mu sempurna. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Sekali, Yesus selalu bersamaku. Kami percaya pujian terakhir kita sebelum mendengar firman Tuhan. Aku hendak mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku renungkan selalu akan firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, kami mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Jemaat bersama singa dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kaum pria saja aku mengasihi. Kaum pria. Haleluya. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kaum wanita saja aku mengasihi. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru kami berjanji lebih mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami percaya penyertaan. Ku renungkan bersama-sama firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Saya persilakan pada Bapak Gembala dan menyampaikan firman Tuhan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Bapa. Engkau yang paling mengerti isi hati kami. Kami merenungkan firman-Mu dan berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tidak ada Allah dalam hidup ini selain Engkau, Allah yang kami sembah. Di dalam Yesus Tuhan dan kekuatan kami. Kalau kami dapat hidup, kalau kami dapat bertahan, itu karena Engkau Bapa. Karena itu biarlah Engkau tetap menyertai Bapa. Mengurapi kami siapapun Tuhan, jemaat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dan mencari Engkau dengan segenap hati. Pagi ini Engkau hadir di tengah kami. Pagi ini Engkau siapkan hati kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi ini kita boleh bertemu dalam ibadah pertama di tahun 2025. Tahunnya semakin tua, ya. Dan keadaan tidak akan lebih baik dari tahun-tahun lalu. Bapak Ibu, tema 3 bulan mendatang ini adalah remain peaceful and strong in the Lord, atau tetap damai dan kuat di dalam Tuhan, dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-19. Nah Bapak Ibu, tema ini bukan tema yang ecek-ecek ya, asal pilih tema. Tetapi tema ini benar-benar merupakan pergumulan kita. Seorang juara petinju kelas dunia, dia pernah diwawancarai, dia mengatakan yang paling berat dalam hidup dia sebagai juara adalah mempertahankan. Ya. Pemain bulu tangkis Rudi Hartono 8 kali dia menang terus, itu luar biasa loh. Dalam hidup ini yang paling sulit apa? Mempertahankan. Kalau mengejar kemenangan bisa, tetapi mempertahankan supaya kita tidak gugur, tidak rontok, tidak jatuh, itu tidak mudah, semudah membalikkan tangan. Saya nyaris, iman saya juga runtuh. Ya. Ketika saya foto tulang-tulang saya bagus, saya senang. Tetapi kenapa tangannya kok jadi
sulit digerakkan. Ternyata otot darahnya robek. Harus disuntik 3-5 kali. Wah, saya berpikir, Tuhan kenapa bisa seperti ini? Ya, padahal hamba-Mu ini ya melayani Engkau, berusaha terus untuk taat. Tetapi Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Kalau saya bersaksi banyak kesaksian, ya, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Saya kan tidak tahu kalau pompa galon saya bakal mati rusak. Tapi Tuhan sudah sediakan lewat Pak Lukman kasih pompa galon. Saya pikir ini pompa galon ngopo ya. Wong wis duwe pompa galon. Ternyata di dalam keadaan seperti sekarang ini saya tidak bisa pergi mana-mana, mosok beli pompa galon naik Grab. Tidak lucu toh. Atau suruhan orang ya tidak lucu. Tapi sudah disediakan Tuhan loh. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya baru ngerti Tuhan betapa ajaibnya. Lah ketika iman saya hampir runtuh, tutup tahun yang lalu saya ngambil kapsul rohani. Ada yang belum terima kapsul rohani? Nanti minta Bu Eng ya. Tuhan jawab apa? Ibrani 10 ayat 23 saya buka. Ini bukan Ciamsi loh ya, bukan Ciamsi. Dulu papa saya itu, wah pengikutannya pada agama lama luar biasa. Sampai dia belajar agama itu sampai luar biasa. Dan dia ngomong sama saya, memang aku percaya Ciamsi gini. Ternyata Tuhan lebih gini, Tuhan Yesus lebih gini. Amin. Ayatnya berkata apa? Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Setiap kita sudah mengaku bahwa kita berharap pada Tuhan. Masalahnya mempertahankan itu loh, tidak mudah. Tuhan jawab apa? Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya waktu baca kapsul rohani yang saya ambil, Tuhan betapa ajaibnya. Loh Tuhan itu memang tidak kelihatan. Ya, saya tidak mau gagah-gagahan. Oh saya ketemu Tuhan. Saya lihat Tuhan Yesus. Tidak pernah lihat Tuhan saya itu. Tapi perbuatannya nyata. Tuhan jawab dengan jelas. Marilah. Kata marilah berarti firman Tuhan mengajak kita teguh berpegang pada pengakuan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Nah gitu, jadi kita bisa melihat perjalanan kita ini dituntun Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Nah kalau kita lalu belero seperti saya itu nyaris ya, aduh Tuhan, tidak kuat aku rak meh khotbah 2025 wis aku nganulah tema terakhir kuwi bertahan wis mbah engko ora ngerti terus piye. Wong tanganku aja sulit digerakkan. Tuhan jawab. Sebab Ia Yesus itu yang menjanjikannya setia. Kalau Yesus setia, apapun masalah kita, no problem. Amin. Loh, Allah kita setia. Allah siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Allah Tuhan semesta alam loh. Ini harus merupakan sesuatu keyakinan iman kita.
Nah, kalau yang pertama ini kita sudah tidak yakin, kita tidak akan melihat mujizat. Ikut Tuhan cuma ikut gereja GBI Nias. Tetapi kalau kita yakin apapun yang kita alami itu adalah jawaban Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi mari Bapak Ibu, pagi ini kita merenungkan bersama tema kita. Ya. Tetap damai dan kuat bersama Tuhan, ya. Jadi kita yakin, percaya bahwa bersama Tuhan kita mampu. Bacaan kita terambil dari Lukas 21 ayat 14 sampai dengan 19. Dan nas kita atau ayat perenungan kita dari Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Loh, saya ini sudah hidup Tuhan. Apalagi yang kurang? Hidup kita ini hidup, ya hidup. Namanya hidup, bisa berjalan, bisa makan, bisa apa. Tapi hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup yang sempurna di dalam Tuhan. Sampai kekekalan nanti. Kita tidak meleset, diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Dan ini merupakan suatu keyakinan. Lah kalau saya gembala sidangnya sudah down, jemaatnya kayak apa? Saya bukan selebriti, pemain panggung, ya, yang bisa tertawa tapi dalamnya tidak sama, remuk-remuk jero. Saya bukan, dan saya tidak mau seperti itu. Saya apa adanya. Ya. Kalau rapuh ya rapuh, lemah ya lemah. Tidak perlu ditutup-tutupi. Keadaan hidup manusia tidak akan semakin baik, tetapi semakin menakutkan. Tahun 2025 ini bukan semakin baik, tetapi semakin menakutkan. Teknologi semakin canggih, kita mulai diperkenalkan hidup dan berdampingan dengan AI atau manusia robot. Ya. Dulu kan HP Android kita kan ada kaca belor ya, kalau saya ngomong kaca belor, cari ya. Tiba-tiba HP-nya bos ya, carinya hilang. Kok iso meneke kira? Tak beneke bolak-balik nek isap. Bapak Ibu, boh serak ngerti aku, serak tekan aku pikirannya. Nah cucu saya Marvel, ya, yang nerangkan, ini gini loh mak, gini. Saya ndak ambil peduli, wong HP saya masih carinya masih ada, ngapain bingung? Yang hilang kan HP-nya bos ya. Tiba-tiba 2-3 hari lagi, HP saya begitu, lah kan saya bingung. Loh, lah saya ndak gubres. Waktu cucu saya nerangkan sama bos saya ndak gubres. Saya berusaha, piye ini ya, kok modelnya gini ya. Saya coba ya, Meta ya, AI atau AI. Saya tanya, Nias yang keluar apa Bapak Ibu? Pulau Nias. Loh, lah gereja Nias sing tak masuk tuh gereja Nias. Malah AI-nya cerita Pulau Nias adalah kepulauan ini. Saya enggak mau kalah dengan AI ya. Saya inisial N. Nah, keluar gereja Nias. Jadi Bapak Ibu ya, memang teknologi makin canggih. AI Android sampai hari ini diperkenalkan kepada kita, ya. Bahkan
teman hidup, ya, sampai tukang cukur rambut, semua yang ngerjain AI, robot. Coba tolong Pak Harto baca Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Alkitab menulis Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dia berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia lihat Adam jomblo, ya, tidak ada kekasihnya. Tuhan itu baik loh. Resak, diciptakanlah Hawa. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi dunia ciptakan apa? AI. Itu wanita cantik itu robot. Lebih canggih dari istri kita, lebih cantik dari istri kita. Lebih memuaskan dari istri kita. Jadi sudah tidak perlu lagi penolong. Ngapain susah-susah cari jodoh? Akhirnya apa Bapak Ibu? Populasi dunia, populasi manusia yang hidup, lambat atau cepat pasti akan lenyap. Penduduk bumi akan lenyap. Nah, tidak berkembang biak, Allah perintahkan berbiak, penuhilah bumi. Ya, itu perintah Allah. Tapi manusia mencoba melawan perintah Allah dengan menciptakan manusia robot yang bisa melayani lebih dari penolong kita. Nah, kalau kita punya manusia robot cantik seperti itu, semua bisa, mau tunduk, enggak ngeyel, ya. Di tengah-tengah rumah tangga yang hancur, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya wis ora perlu bojo toh. Akhirnya yang jomblo-jomblo wis wegah toh. Wah, repot tuh. Jadi lebih repot berhubungan dengan manusia yang sesungguhnya daripada AI. Orang lebih suka AI. Ada duit, biarpun harga mahal, bayar. Tapi nurut. Tolong tiap pagi aku dibikinkan kopi ya. Kopi siap. Bahkan sampai hubungan seks AI bisa memuaskan kita. Kita mau apa lagi? Keturunan cloning. Kan sekarang ada sistem cloning. Mau bikin anak berapa? Ngeri Bapak Ibu. Hari ini siapa yang tidak terikat dengan HP? Ada? Ada? Ora lanang, ora wedok. Saya jumpai nyekeli HP. Ndak anak-anak, ndak orang tua, ndak laki, ndak perempuan, nyekeli HP.
HP-nya ketinggalan, bingung. Wah, kacau. Sudah ketergantungan. Teknologi memang bagus, tapi di sisi lain segi negatifnya juga ada. Nah Bapak Ibu, renungan Lukas 21 ayat 19 ini adalah tentang pentingnya bertahan dalam iman. Bertahan, taat, setia kepada Tuhan. Tetap hidup wajar. Jangan sampai kita menjadi jomblo karena teknologi. Tetapi kita wajar, hidup wajar. Cari pasangan ya cari pasangan. Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Coba tolong Pak Harto baca Lukas 21 ayat 14 sampai 19. Lukas 21 ayat 14 sampai dengan 19. Hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, ini luar biasa. Ayat tadi yang terakhir kita baca berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya, biarpun kalau kita keramas rambutnya akan rontok. Apalagi kalau sudah ada usia. Ya, saya lihat selalu itu mesti rontok. Tapi Alkitab menulis kalau dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak sehelai pun dari rambut kepala kita itu akan hilang. Siapa yang bisa ngitung rambut? Ada? Teknologi tidak bisa ngitung rambut. Rambut kepala saya ini loh, coba saya tanya AI, rambut kepalaku ada berapa ya jumlahnya? Tidak bisa jawab. Jadi AI itu tetap tidak canggih menurut saya. Teknologi yang mutakhir sekalipun bisa enggak menghidupkan semut yang mati? Halo? Ora iso. Semut itu loh yang dipites mati. Coba tolong dihidupkan lagi. Tidak bisa. Allah tetap nomor satu. Ya, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan ini bertujuan apa? Mempersiapkan para murid dengan berbagai kejadian yang dahsyat agar apa? Para murid itu tetap waspada dan mampu bertahan dalam berbagai-bagai kejadian. Jadi saat itu murid-murid Tuhan dihadapkan dengan bait suci Allah, bait suci Salomo yang begitu megah itu sebelum terjadi penghancuran. Tuhan katakan tidak ada satu batu pun yang tersusun, semua akan hancur. Nah, bait suci ini bisa juga bait suci Salomo, tapi juga bisa bait suci yang Tuhan maksudkan hidup kita. Ya. Kamu adalah bait suci Allah. Allah diam di dalam kamu.
Jadi Pesuti yang semula indah, suka melayani, tekun, berdoa, melayani Tuhan. Yang main musik setia main musik, yang BL setia BL, yang ngajar sekolah minggu tetap setia ngajar sekolah minggu. Tiba-tiba karena masalah, jadi wes ora Tuhan-Tuhanan. Benar? Benar apa benar? Akhirnya apa? Undur diri. Ini tidak cuma jemaat loh. Hamba-hamba Tuhan juga bisa mundur diri. Sudah tidak pelayan-pelayanan. Tutup. Kalau bahasa bisnisnya kukut. Ya. Kukut barji barbeh. Karena apa? Masalah. Kita dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi, tidak habis-habisnya. Rumah tangga yang ribut terus. Sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Itu saya tidak bisa bayangkan. Tangan saya ini walaupun tidak bisa bergerak, sulit digerakkan. Saya sudah dalam nama Yesus masih saja bermasalah. Tuhan ngomong gimana? Kowe itu kan masih baik toh ya. Lah kae sing do stroke kae piye? Saya lihatnya kan tangan saya. Tuhan tangannya ra iso gerak piye? Biasanya orang tuh melihat diri sendiri ini loh, enggak lihat orang lain. Yang orang lain yang lebih parah tuh banyak. Halo? Kita sukanya tuh, wah, urip kok ngene rekoso, ora padha pausia kae enak-enak. Kan gitu, bener enggak? Padahal sama saja. Saya juga bergumul. Sama saja. Pak Harto juga bergumul. Semua hamba Tuhan ini bergumul. Kalau mengalami krisis ekonomi, sama. Hamba Tuhan juga mengalami krisis ekonomi. Jadi tidak diistimewakan oleh Tuhan. Wah kalau Hosea, wes pokoknya jos. Tidak bisa Bapak Ibu, sama-sama. Nah masalahnya adalah bagaimana kita ini bertahan itu yang menjadi masalah. Jadi jangan mudah, ada 4 hal yang akan kita pelajari pagi ini secara bersama-sama. Ya. Yang pertama Bapak Ibu adanya penyesatan di mana-mana. Penyesatan, hati-hati, hati-hati. Lukas 21 ayat 8, coba tolong Pak Harto baca. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ya. Jadi para penyesat yang mengaku sebagai Mesias dan mengajarkan ajaran sesat, itu muncul di mana-mana. Kalau kita sering lihat di YouTube, muncul di mana-mana. Pengaruhnya banyak. Mujizat, mereka bisa buat mujizat. Jadi mujizat bukan segalanya. Tapi ajarannya ajaran sesat. Mulai bermunculan, kalau itu sudah bermunculan saatnya sudah dekat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kan itu mari kita setia. Tetap setia. Jangan undur. Apapun masalah yang kita hadapi. Lihat yang di bawah. Jangan
Ndangak terus. Kalau kita lihatnya di atas terus, waduh aku kok iso tiba, wis sampai apik di ronsen tulangnya enggak apa-apa, kok otot darahnya bisa robek, dokternya ngomong gimana? Ini saya tanya, dok, ini kalau disuntik sampai 3 sampai 5 kali, 6 kali, itu nutup dok, ototnya. Belum Pak Usia. Loh, itu nanti nutupnya lama Pak Usia. Kira-kira 6 bulan. Ya wis tak ndeke suntikane. Jadi saya ngedeke suntikan bukan karena mahalnya suntikan sekali suntik 1 juta, bukan. Tapi karena enggak nutup ngapain? Suntikannya itu enggak gampang loh Bapak Ibu. Disedot dulu cairannya, waduh sakitnya bukan main. Dan saya hentikan itu bukan karena sakitnya saya bisa nahan. Biaya saya bisa bayar. Tapi ngapain? Kalau disuntik 3 sampai 5 kali enggak tutup otot darahnya. Ya wis biarkan Tuhan saja toh yang menyembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya kita harus berpikirnya seperti itu. Apabila kita berpaling mencari Tuhan dan hidup bersama Tuhan, ia harus yakin bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Nah kalau kita tidak punya keyakinan, yang tak lihat, aduh Tuhan, wis disuntik lorone kok ngono bayare larang. Isa 3 kali ra cukup sampai 6 kali. Aduh wis bar. Ndak main suntik lagi. Jadi kemarin Jumat itu saya sudah ndak suntik lagi. Saya tahu pasti Allahku dahsyat. Tidak ada Allah seperti Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita punya keyakinan penuh. Sebab kalau kita punya keyakinan penuh, ayatnya berkata apa? Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tidak kehilangan keselamatan kita. Keselamatan memang tidak bisa hilang. Tapi bagaimana kita meresponi keselamatan itu? Percaya apa enggak? Kitanya yang tidak mau percaya kok. Bukan keselamatannya hilang. Keselamatan kekal. Sekali selamat tetap selamat. Tapi kitanya ini loh. Bisa bertahan enggak? Kalau kita sudah enggak melayani Tuhan, mundur, enggak ngajar sekolah minggu, enggak main musik, enggak WL-WLan, mes pokoknya aku mau merenung. Lah akhirnya kita ngelukur toh, bener? Jangan sampai Bapak Ibu. Kita punya Tuhan, ya. Kita punya Tuhan. Jangan sampai kita ngelukur, bangkit, ya. Karena masalah itu tidak akan ada habisnya. Selalu ada. Hidup itu adalah masalah. Sejak kita bayi lahir itu sudah masalah. Yang kedua, adanya peperangan. Coba tolong Pak Harto baca Lukas 21 ayat 9 sampai 10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Makasih. Jadi bahwa hidup peperangan,
dan pemberontakan bermunculan bukan hanya antara bangsa-bangsa. Kalau Bapak Ibu suka lihat YouTube, ngeri loh. Hari-hari ini kita di Indonesia memang aman-aman aja. Tapi di bagian lain dari bumi ini perang loh. Dan perangnya enggak main-main. Pakai rudal, hancur Bapak Ibu. Karena semua teknologinya pakai nuklir. Pakai apa? Komputer, dan itu pasti tepat. Jadi ayat firman Tuhan ini nyata, ya, peperangan bermunculan bukan hanya antara bangsa, tetapi antara suku, bahkan keluarga. Bapak tidak akur dengan anak, anak tidak akur dengan orang tua. Salah paham. Itu memang sudah didesain iblis. Supaya menjelang kedatangan Tuhan tidak ada yang selamat. Maaf. Ujung-ujungnya kita berkata, wes ora Tuhan-Tuhanan lah. Yang penting aku bisa hidup. Nah makanya Tuhan berkata, kalau kamu mempertahankan itu, kamu akan memperoleh hidup. Jadi kalau saya boleh merenungkan firman Tuhan itu, tepat semuanya, tepat persis apa yang dikatakan Tuhan. Rumah seperti hotel. Dia penghuni rumah bawa kunci. Anak bisa pulang kapan saja. Gimana? Kerukunan rumah tangga? Tidak ada. Apa kita mau seperti itu? Saya jadi teringat ketika menyanyi bersama keluarga ya. Kami sekeluarga akan melayani Tuhan. Itu dahsyat. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya gempa bumi dan penyakit kelaparan. Penyakit dan kelaparan. Lukas 21 ayat 11, coba tolong Pak Arto baca. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya. Jadi kita masih menunggu tanda-tanda dahsyat yang dari langit. Tapi gempa bumi sudah terjadi, kelaparan sudah terjadi, penyakit sudah terjadi. Saya tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, virus flu menyerang, bukan tanggung-tanggung, dahsyat. Tiap saat itu hidungnya meler terus. Gimana Bapak Ibu? Maksud saya khotbah ngeresiki hidung terus. Kan enggak lucu. Ya saya ngomong sama Tuhan, majikan saya kan Tuhan. Tuhan kira besok minggu saya masih gini, enggak mudeng saya harus gimana? Sampai bos saya bilang, nggawa tisu. Nggak gampang Bapak Ibu, iman itu nggak gampang. Yang dihadapi itu, kita sudah doa loh, bukan nggak doa. Ya ora mari, karena perubahan. Sampai hari Jumat kemarin, menjelang Sabtu, sedikit demi sedikit, akhirnya hilang. Amin. Wah dulu beberapa hari yang lalu, waduh ngeri Bapak Ibu. Saya mau ngomong dengan Pak Arto, waduh aku kena flu, dahsyat. Ya adik saya Deborah ngomong, hati-hati loh. Covid saya diawali dengan flu. Waduh, dalam nama Yesus tidak ada Covid, amin. Ngeri Bapak Ibu.
Kita hidup di zaman yang seperti itu. AI, ya, sakit penyakit, gempa bumi, kelaparan, ya. Dan yang terakhir, keempat, adanya iri hati, fitnah, dan penganiayaan. Ya. Iblis suka, ribut itu suka. Kalau semua solid, pelayanan solid, bagus, iblis susah. Dan iblis mulai mempengaruhi kita. Delok oke lo. Kita mulai memandang orang lain. Ndak memandang diri sendiri seperti saya toh. Tuhan, aku wis doa kok yo tangane angel ya. Wis ya. Kowe kan masih bagus. Lah sing stroke piye? Wah, saya langsung sadar. Puji Tuhan, aku ndak sampai seperti itu. Ngeri Bapak Ibu. Kita harus lihat yang lebih, yang di bawah. Supaya apa? Ndak kesandung. Kalau lihatnya ke atas terus kesandung ndak? Hah? Nah, kesandung bisa jatuh. Lihatnya ke bawah. Jadi kalau ada batu gede, ndak ditubruk. Nah, saya merasa jalan saya kan ndak sempurna. Di MRI, ya, sama dokter saraf. Saya mikir, wah MRI bayarnya piro? 2.678.000. Saya waktu ke loket, saya ngomong sama yang jaga loket. Ini nanti free toh? Loh ya free, Bapak pakai BPJS. Aduh puji Tuhan, ya saya di MRI enggak apa-apa. Saya pikir bayar ora usah. 2.600.000 ngopo? Buang duit. Saya yakin kok Tuhan sembuhkan. Ternyata di MRI enggak ada apa-apa. Dokternya bilang ini enggak ada apa-apa, Pak. Gimana? Lah jalannya kok bengkang-bengkong itu. Saya dengan tangan saya menemukan ada urat yang sakit. Tak petek, waduh, ini urat kanan sebelah sini kok sakit, sebelah sini sakit. Dokternya cuma bilang apa? Ya ada saraf kecepit tapi sedikit Pak, enggak masalah itu. Ya sudah Dok, saya akan melatih jalan dengan baik. Lurus. Ya bisa akhirnya. Kita tuh harus punya keyakinan Bapak Ibu. Kalau nguluk ruah tuh nanti kalau lututnya sakit, aduh aku kena kecepit gini. Apalagi di usia yang 70 lebih loh. Dulu waktu saya 60 lebih enjoy ya. Kalau upacara kematian ya. Bapak Ibu, orang meninggal itu sudah pasti. Jadi enggak usah takut. 74 menjelang masuk 75. Begitu sakit, waduh, Jojo aku mati. Jadi Bapak Ibu, orang itu ngomong gampang. Tapi coba ngalami, nanti yang muda-muda ini ya, kalau sudah ngalami 70, tapi sakit sedikit, apa aku mati ya? Doakan ya Bapak Ibu, supaya umur panjang. Jadi tetap melayani. Nggak gampang, iman itu nggak gampang, tapi kita harus belajar sesulit apapun. Nah Bapak Ibu, yang terakhir iri hati itu akan muncul ribut antara satu dengan yang lain. Kemudian penangkapan dan penganiayaan, kebencian, iri hati dari orang-orang terdekat kita. Karena Kristus, kejadian-kejadian ini akan menimpa para murid-murid Tuhan. Ya. Dan dalam kehidupan keseharian sampai dengan hari ini, dan ini akan merontokkan iman kita. Masalah ini akan, waduh surak kuat, mundur, surak pelayanan, daripada aku rakur ribut.
tolak dalam nama Yesus. Hidup baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan muncul. Layani terus sampai langkah terakhir. Sabarlah hambaku yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku telah menyediakan tempat bagimu. Mari kita tetap bertahan. Amin. Kita akan angkat pujian. Sementara perjamuan akan dibagi, nanti saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Ku tetap setia. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Sekarang tiba saatnya perjamuan kudus akan dibagikan. Biarlah setiap kami yang ambil bagian dari roti dan anggur dikuatkan. Persekutuan kami dengan Engkau semakin akrab Tuhan. Sehingga kami melalui setiap masalah tetap kuat dan bertahan sampai akhir. Dan berkemenangan di dalam Engkau. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dan Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Amin. Kita akan angkat pujian ini dan kita akan terima roti dan anggur. Oh ya, ada. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau melayanimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap Mari setia kita untuk melayanimu. ku tetap setia Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu, sebelum kita bersama bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan, ada yang belum terima roti pagi ini? Semua sudah? Yang di atas sudah semua? Ada yang belum terima anggur? Sudah semua? Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita." Mari Bapak Ibu, kita akan angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Pagi hari ini kita percaya ada mukjizat terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita angkat tangan dengan lebih tinggi dari kepala kita. Dalam nama Yesus. Sebelum kita makan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah? Amin. Mari kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini adalah darah Tuhan Yesus perjanjian baru yang dicurahkan karena dosa kita. Pagi ini mari kita mengaku, oleh darahnya kita ditebus, diselamatkan. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tanganmu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah melawat pagi ini lewat perjamuan kudus dalam tubuh dan darah Tuhan yang kudus, menjadi bagian persekutuan kami selama-lamanya Bapa. Karena itu biarlah pagi ini Tuhan kami boleh memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sudah bangkit dan menang dari kematian. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan kami. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Pagi ini Tuhan, biarlah lewat perjamuan kudus hati kami semakin dikuatkan bahwa Engkau Allah yang hidup menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap kuat dan bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Pak Lukman. Ya, sementara dikumpulkan gelas-gelas perjamuan, kita mau mendengar warta sepekan.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 dengan pembicara Ibu Deborah Linawati. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti ibadah tutup dan buka tahun, kami ucapkan selamat tahun baru 2025 hari ini. Ibadah pertama di tahun yang baru. Puji Tuhan. Ini pengumuman untuk mengingatkan WBI, hadir dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 sore. Kemudian juga diingatkan pada kaum pria, hadir dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 10 Januari 2025 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu pukul 6 sore di tempat ini. Dan bagi jemaat yang belum mendapat kalender gereja serta kapsul ayat rohani, bisa menghubungi Ibu Hosea, Ibu Gembala. Baik, kita akan berdiri bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itulah Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Amin. Kita terima berkat doa dari Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik yang telah menyertai ibadah kami. Pagi hari ini dari awal pujian, pemberitaan firman-Mu dan persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan, semua berjalan baik. Pagi ini Tuhan kami percaya ibadah mengandung kuasa. Dan siapapun yang pagi ini datang dalam keadaan sakit, disembuhkan Tuhan, dipulihkan. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini menghadapi kesukaran ekonomi karena
suasana yang makin sulit. Biarlah Tuhan buka jalan, berkati apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, dan nama-Mu ditinggikan Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terjadi pertobatan, dan setiap orang mengenal Engkau, satu-satunya Allah Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan menjadi anak-anak Allah yang terus memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan, dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai dan memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap usaha pekerjaanmu, disertai dan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda.